ke arah depan gitu, dan tetap di posisi postur yang tegak ya, nggak boleh melingkar begini gitu atau begini, itu nggak boleh. Halo sahabat NK, ya ketemu lagi dengan saya Novi, fisioterapis di NK Health. Sekarang kita mau ngomongin atau membahas tentang kram otot. Nah, kalian pasti udah tahu kan, dan pasti udah sering juga kadang-kadang mengalami namanya kram otot. Jadi kram otot itu sebenarnya apa sih? Dia itu kontraksi otot yang secara tiba-tiba dia mendadak datang. Karena bisa jadi penyebabnya itu rata-rata ada 3 hal. Biasanya kekurangan mineral, kayak kekurangan natrium ya dan kalsium, itu bisa. Kedua adalah tidak lancarnya aliran darah menuju otot tersebut. Nah, yang ketiga juga bisa jadi sarafnya terganggu yang menuju otot tersebut. Nah, kemudian siapa aja sih orang-orang yang rentan bisa terjadi kram otot? Yaitu pertama, olahragawan yang sering olahraga tuh bisa lebih cenderung kena kram otot, atau yang sangat-sangat pasif, jadi dia nggak pernah olahraga, terus kelamaan duduk di depan laptop yang hampir seharian, itu juga bisa rentan. Nah, biasanya area-area mana aja sih yang rentan juga bisa ototnya kram? Yaitu pertama betis itu yang rentan. Yang kedua adalah pinggang juga itu rentan terhadap kram otot. Dan yang satu lagi, kondisi yang sering banget terjadi kalau ototnya lagi kram itu saat tidur malam. Nah, biasanya kan kalau tidur malam tiba-tiba bisa ada yang otot betisnya gitu tiba-tiba ketarik. Nah, itu kram. Nah, kram ini biasanya habis atau hilang setelah beberapa menit atau beberapa detik. Nah, kalau misalnya nggak hilang-hilang, berarti itu ada masalah lain yang harus dikonsulin ke dokter atau ke fisioterapis. Oke, itu aja penjelasannya tentang kram otot. Nah, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana cara mencegah kram tersebut agar tidak sering terjadi pada saat kita aktivitas sehari-hari. Oke, ya kita cek latihannya setelah ini. Nah, tadi kan kita udah tahu ya tentang kram otot itu penyebabnya, atau siapa aja yang rentan, terus bagaimana kram otot itu terjadi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian latihan-latihan yang bisa mencegah kram otot terjadi pada saat aktivitas ya. Jadi gerakan yang pertama itu gerakan untuk stretching, untuk peregangan daerah kaki, paha belakang, dan betis ya. Jadi gerakannya sambil duduk gini, terus duduknya yang penting lagi harus napak ke lantai, nggak boleh gantung ya, harus nyampe kaki kita ke lantai. Terus ankle-nya ditekuk ke arah atas, kemudian tangannya menuju ke depan gini, lurus, pandangan juga ke depan. Nah, habis itu pelan-pelan badannya dimajuin ke arah depan ya, tahan dulu 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, terus balik lagi ya, jadi jangan tangannya yang maju ya, tapi emang badannya yang menuju ke arah depan gitu, dan tetap di posisi postur yang tegak ya, nggak boleh melingkar begini gitu atau begini, itu nggak boleh. Jadi tegak gini, terus baru maju depan, tahan, terus maju belakang gitu. Oke, ya itu yang penting. Nah, gerakan yang kedua itu adalah gerakan namanya memutar pinggang. Nah, memutar pinggang ini juga posisi duduknya kita mesti tegak, pandangannya ke depan, terus kedua kakinya tuh harus nyentuh ya, harus napak di lantai, itu yang penting. Nah, terus gerakannya bawa tangannya ke arah kiri terus ke belakang. Nah, sambil lirikannya juga nengok ke arah tangannya yang paling jauh. Nah, lirik,
tahan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian muter ke arah kanan. Nah, lirik juga matanya ke arah tangan yang paling jauh. Terus tahan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya kayak gitu. Nah, itu boleh diulangi sebanyak 6 sampai 7 kali. Kayak ke kiri 6 kali gitu. Nanti ke kanan juga 6 kali. Ya, tahan. Nah, terus gerakannya jadi untuk peregangan daerah pinggang, khususnya yang bagian kiri dan kanan. Oke. Nah, sekarang gerakan selanjutnya kita peregangan bagian pinggang dan badan bagian atas ya, rusuk dada dan punggung nih peregangan selanjutnya. Nah, sama kakinya tuh mesti napak di lantai ya. Terus kemudian kedua tangannya disatuin ya, telapak tangannya menghadap ke depan, pandangan ke depan ya. Kemudian gerakan badannya ke arah depan. Tahan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini diulangi dulu sampai 6 sampai 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, terus tinggi tangannya itu kalau bisa sejajar sama dada ya. Nggak boleh terlalu tinggi gini, nggak boleh terlalu rendah juga ke bawah. Jadi lurus ke depan, pandangan ke depan. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ke belakang. Jadi ke belakang. Nih. Jadi disatuin tangannya tapi ke arah belakang. Di belakang. Nah, telapak tangannya ke arah atas ya, ke arah atas. Kemudian boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri yang ini. Oke, terus yang penting pandangannya ke arah depan ya. Terus ditarik sejauh-jauhnya ke arah bawah tangannya. Terus tahan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus relax lagi, tangan di samping. Kemudian ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini juga diulangin sampai 6 sampai 7 kali. Yang penting pas setelah melakukan tarik ke bawah, balikin lagi ke tempat semula ya, biar ototnya juga gak terlalu keregang dan dia kembali relax. Oke. Nah, itu 3 latihan yang kalau dilakuin setiap hari itu bisa mencegah terjadinya kram otot saat aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalnya kram ototnya gak hilang-hilang dalam waktu misalnya 3-4 hari, itu ada tanda bahaya lain yang bisa menyebabkan hal itu. Jadi sebaiknya harus dikonsultasikan ke dokter dan fisioterapis. Nah, tadi kita udah bahas kram otot itu kenapa, atau siapa yang rentan, penyebabnya, dan 3 gerakan yang bisa dilakuin di rumah untuk mencegah datangnya kram otot pada aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalnya udah melakukan latihan tapi kram ototnya masih sering timbul, nah kalian bisa konsultasiin ke sini dan bisa juga tanya-tanya lebih jauh pada saat konsultasi dengan fisioterapi di Anka Health. Oke, ya sampai jumpa di video selanjutnya.